program Taman Paseban masih berbicara mengenai daging kurban yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Alhamdulillah. Temanya pas banget pokoknya karena sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha ya tanggal 31 Juli 2020. Kita lanjutkan lagi nih obrolan kita. Kalau tadi nanya ke Dokter Widarto kan belum selesai nih mengenai arahan kesehatan, jaga kesehatan. Ini pasti kan ya. Apalagi masyarakat juga sering nanya-nanya nih masalah kesehatan hewan tuh yang seperti apa sih hewan yang sehat itu? Gimana tuh, Dokter? Ciri-ciri mungkin. Nah, baik, terima kasih Mbak. Jadi ini juga penting untuk dilakukan juga diketahui oleh masyarakat hewan-hewan yang sehat itu seperti apa. Yang pertama ya secara umum kalau kita melihat hewan itu berdiri itu bertumpu pada keempat kaki, ya kan? Berat badannya itu rata, tertumpu di empat kaki. Ini menunjukkan tidak ada mungkin kaki yang cacat, itu ya, yang satu. Kedua, kita lihat bulu atau rambut ya, rambutnya ini relatif biasanya kan kalau hewan yang sehat itu mengkilap lah. Kemudian kalau kita usap itu tidak mudah rontok. Ya. Yang ketiga dari mata, ya, itu kelopak mata atau mukosanya ya, itu normal, artinya merah merah muda gitu ya. Tidak kebiruan, tidak hitam, sampai merah merah gelap gitu. ya. Itu artinya dalam kondisi normal. Sehat. Kemudian moncongnya itu juga biasanya kan ada agak berair ya. Berair tapi hangat. Kemudian kalau dilihat tidak banyak mengeluarkan air liur ya, air liur. Kemudian pantatnya juga bersih, tidak ada diare. Nah, ini secara fisik secara umum demikian. Kemudian kalau dari sisi umur kan ada aturan ya. Kalau dari sisi umur kambing domba paling tidak itu 1 tahun ke atas ya. Itu bisa dilihat dari poelnya gigi atau gantinya gigi. Itu kemudian sapi juga demikian di atas 2 tahun. Ini secara prinsip, kemudian tidak ada cacat tadi. Kemudian kalau dari sisi pemerintah itu sebenarnya disarankan untuk memotong yang jantan. Walaupun sudah agama kan boleh juga yang betina ya, tetapi kalau dari sisi kita, dari sisi pemerintah itu menjaga populasi sebenarnya. Intinya supaya populasi tidak cepat habis. Nah, betina pun kalau ada yang dipotong itu yang sudah tidak produktif atau sudah yang sudah 8 tahun ke atas lah itu boleh disembelih. Ini yang disarankan. Itu ciri-cirinya. Nah, ini teman-teman dinas biasanya sudah bergerak nih, bergerak melakukan pemeriksaan di tempat-tempat penjualan hewan itu, entah di pasar hewan tadi juga sudah ditampilkan, dan juga di kios-kios ini warung tiban. Yang dagang kambing itu Pak. Ya, itu biasanya teman-teman juga melakukan pemeriksaan, kemudian ditekankan di sana ada surat keterangan kesehatan hewan. Nah, ini pun mboten sah wedhuse dibetoten dokter, ning sudah dokternya ada yang dinas. datang. Betul, ini proaktif dari teman-teman dinas. Ada pada musim seperti ini kan mendatangi lapak-lapak penjual hewan kurban, kemudian melakukan pemeriksaan. Terutama kan ini kalau yang dari dalam Jogja atau dari dalam kabupaten itu relatif teman-teman itu tahu lah ya. Tapi ini berkaitan dengan mungkin dari hewan dari luar daerah, ini kan juga perlu di cross check, perlu di cross check. Jadi patokan masyarakat sebenarnya kalau dari sisi fisik lebih kurang seperti tadi, tapi kalau sudah ada surat keterangan kesehatan hewan, ini menjadi lebih baik lagi. Menguatkan itu akan sebenarnya malah pertanyaan pertama itu dulu. Ini hewan-hewannya sudah punya SKKH gitu belum? Ya? Baru nanti milih. Nah, baik. Nah, ini masalah yang seperti ini kan harus mengeluarkan dari teman-temannya Pak Pulung nih. Ya. Nah, soalnya saya tahu keliru itu Mbak. Kenapa? Milih daging
ini kambili-kambing, kok tau ciri-cirinya seperti mirip yang di ngendikake iya, Pak Dokter. tapi Mata harus merah muda. Iya. Nggih ta, Pak? Bukan kelopak ini. Kelopaknya ininya, toh, lebih harus nggih toh. terang. Setelah saya pulang tak cek, bul wedhuse nggo softline kok piye. juga. Jadi kampusan aku. minus mungkin Mukosa, matanya. iya. Aneh kan kuwi Iya, warnane tertipu mirip. ya. Lah, Tertipu ya. iya. Makanya sekarang jangan tertipu lagi karena suratnya sudah dikeluarkan oleh teman-teman dari dinas, ada juga dokter hewan di dinas yang bertugas juga. Iya. Ini sekarang sudah mulai. Oh, Sudah. Sudah Berapa persen kira-kira, Pak? Dari sudah mungkin 2 minggu biasanya ya 1 bulan atau 2 minggu itu sudah 2 sampai sebelumnya ini sudah jalan, Mbak. Terutama yang di penampungan. Iya, nah ini Kan, pengawasannya gimana nih, Pak? Iya, yaitu justru kita harus mulai dari awal dulu, dari awal perolehan ternak dan lain Iya. sebagainya. Iya. Sehingga kita syaratkan itu harus ada rekomendasi dari kita Iya. yang di penampungan itu. Iya. Ya karena kita paham betul bahwa setiap tahun itu adalah rutinitas dan itu dari berbagai daerah. Ya ini yang perlu kita lakukan pengawasan. Kita terjunkan banyak dokter di kegiatan-kegiatan di penampungan itu sebelum di saat penyembelihan. Jadi Oke. memang pekerjaan kita kalau pada saat hari raya Idul Adha ini memang dalam rangka penyembelihan itu kita bergeraknya tidak 1 hari 2 hari, Pak, tapi memang sebulan sebelumnya kita Sudah sudah bergerak, ya. antisipasi. Ya. Muter-muter ya, Apalagi Pak? sekarang dengan kondisi COVID ini, Iya. jadi kita harus lebih ketat. Dan ini kan menjadi gabungan ya, Mbak. Jadi dulu hanya dari Dinas Pertanian Pangan Kelautan. Iya, sekarang kan timnya ada dari Dinas Kesehatan. Iya, Karena betul. kaitannya dengan Kesehatan hewan pandemi juga. COVID-19. Iya, Jadi iya. kesehatannya hewan juga dilihat, tapi kesehatannya manusianya yang mengarahkan operasional itu juga harus awasi dengan ketat. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Jadi begitu sudah nanti diawasin, sudah dicek gitu ya, Iya. baru keluar suratnya itu. Dan Iya. setiap warga harus menanyakan itu dulu. Ya, sebaiknya harus ditanyakan itu, penting. Jadi kalau mau beli, tanya bahwa ini sudah ada atau sudah diperiksa oleh dinas belum, dan kalau berkenan mana rekomendasinya kan Ya, itu penting. coba aku lihat dulu gitu Ya, ya. Oke, kalau baik. itu lebih baik masyarakat menanyakan hal itu. Baik. Kan Nah, lebih terjamin toh iya, iya betul. kualitasnya. Kalau di surat edaran yang sudah sudah terbit ini, apa yang paling penting, poin paling penting untuk yang masyarakat tahu? Ya, yang paling penting justru sekarang adalah melaksanakan protokol kesehatan. Oke. Jadi saya berharap betul dari 650 titik yang terdaftar itu betul-betul bertanggung jawab. Iya. Ini adalah bukan hanya gaweannya pemerintah saja, tapi gotong royong dari semua pihak, Ya. termasuk dari takmir, dari masyarakat. Kita monggo kita pemerintah daerah mengajak bersama-sama Ya. mencegah dan menghindari terjadinya penularan dari COVID-19. Ini menjadi kunci. Kemudian di sektor hewannya juga kita memperoleh hewan yang sesuai tuntunan syar'i, tapi juga bagaimana memperoleh hewan yang sehat. Sehingga saya juga berharap mungkin sebelum melaksanakan kegiatan di lokasi itu ada pembersihan lingkungan, Mbak. Ya. Jadi kalau perlu dilakukan disinfeksi dulu iya. sebelum melaksanakan penyembelihan itu. Kemudian keluar masuk pintu juga tidak terlalu banyak masyarakat yang bisa Keluar datang masuk lah gitu gitu ya, ya. iya, Mungkin 1 pintu atau 2 pintu sehingga lebih terkondisi semacam itu. Kira-kira Oke. seperti itu. Baik. Jadi kalau Bedanya dulu lah kan gitu. anak-anak boleh nonton gitu ya. Sekarang nggak boleh. Iya. Protokol kesehatannya gitu. Iya, jadi memang nggih Pak nggih harus dijaga betul. Iya. nggih. Jadi kalau perlu ya panitia dan sohibul korban yang ada di situ kan sudah sudah bisa mewakili lah Iya. gitu. Atau Iya. mungkin panitia korban itu kalau pengen nonton ngedol tiket ning ming 40. Nah, Jadi jarang yang saksikan beli. penyembelihan hewan korban. 40 itu maksimal loh Mas Pur. Nggih, Iya. 40 saja. Dan itu harganya dimahalin. Dimahali. Biar nggak pada nonton. Anjing. Atau live streaming Wah, bisa. apik. Keren itu. Virtual. Virtual. Wah. Wah, keren. Anyar, anyar. Penyembelihan hewan kurban virtual gitu ya. Virtual. Tapi ngomong-ngomong soal penyembelihan hewan, kita masih punya waktu nggak, Pak? Masih ada waktu nggak?
Saya mau nanya nih, ini dagingnya kalau sudah dipotong, nah ini saya pengen nanya, karena kan kebanyakan orang-orang tuh begitu udah dipotong, udah masukin kresek aja. Anjir. Nah ini Bagi. kalau kresek ini Gimana, sekarang kita juga ada edaran kalau bisa jangan menggunakan kresek. Jadi itu di poin surat edaran juga ada? Ada ya, jadi kalau bisa juga menggunakan apa selain plastik kresek ya, ada besek, ada dan lain sebagainya. Daun juga bisa. Oh oke, pakai daun. Kembali lagi ke Daun jati, daun pisang itu boleh nggih Pak? Iya. Kecuali daun pintu Boleh, itu Pak. jangan ya Pak? Iya. Ya hanya mungkin yang perlu ditekankan kan ini Mbak. Jadi mengurangi plastik itu kan dari sisi lingkungan ya. Iya, iya. Tapi kalau dari sisi higiene Iya. itu yang juga ditekan. Boleh pakai besek, pakai daun, tetapi harus dalam kondisi bersih. Jangan salah jadi pokoknya besek-besek. Nah itu kan ya sama saja kan gitu. Jadi Beseknya sing apik. nah besek yang baru bersih, daunnya juga sebelum itu juga dibersihkan. Jadi prinsipnya tetap dalam kondisi bersih, higienis itu ya. Walaupun pakai daun tapi tetap higienis itu yang prinsip kan demikian. Walaupun terpaksa ya harus tetap menggunakan plastik yang bersih, food grade dan seperti itu. Ada besek kecil juga Pak di situ, kira-kira daging kurban masuk nggak ya? Nanti ya kita lanjutkan lagi ya, seperti apa harusnya daging kurban ini dibagikan Mas Pur ya. Kita akan mendengarkan lagu dulu. Oke. Terus nanti sambung adzan maghrib. Baiklah, kita akan kembali sesaat lagi setelah penampilan dari teman-teman Akyar Kampus.